Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah arus globalisasi, revolusi industri 4.0, dan juga transformasi digital yang begitu cepat, pendidikan di Indonesia dituntut tidak hanya untuk menciptakan lulusan baru, namun juga menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan juga siap untuk berdaya saing global. Bersama saya, Linuria Asra, Humas Universitas Ngudi Waluyo. Selamat datang di Podcast Cerdas, podcast yang mencerdaskan. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan tokoh inspiratif, Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Profesor Dr. Subiantoro M. Hum. Selamat pagi, Prof. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Mbak Ria. Terima kasih, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya, Prof ya. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof B telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat padat ya, Prof ya. Iya, langsung saja nggih, Prof. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbesar di dunia, Prof. Namun dengan besarnya kuantitas itu, apakah hal ini akan sebanding, Prof, dengan kualitas itu sendiri? Pertanyaan yang sangat bagus, yang sesuai dengan konteks pendidikan kita kekinian ya. Tentunya memang Indonesia itu sistem pendidikannya terbesar di dunia. Saya katakan seperti itu karena melibatkan berbagai pihak yang amat sangat besar. Jumlah peserta didik kita mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk juga yang ada di Kementerian Kemenak dan juga mahasiswa, itu totalnya hampir 62 juta. Begitu banyak sangat, ya, Prof ya? Iya, begitu besar. Belum lagi berbicara masalah guru. Jumlah guru kita juga sangat besar. Jumlah sekolah kita itu juga sangat banyak. Dari PAUD sampai perguruan tinggi itu ada lebih hampir mendekati 500.000 ya. Jumlah persekolahan kita. Tersebar di seantero Indonesia yang amat sangat luas garis pantainya ya. Ya, terkait dengan hal itu ternyata kuantitas tidak sebanding dengan kualitas di negara kita. Itu yang perlu kita renungkan bersama. Paling tidak berdasarkan data terbaru hasil pengukuran PISA yang diselenggarakan oleh OECD tahun 2022 yang lalu, dari 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh para peserta didik kita di era kekinian, yaitu literasi, kemudian numerik, dan juga saintifik, Indonesia masih tetap pada posisi di bawah standar internasional, cenderung di rata-rata bawah. Ini menjadi renungan kita bersama. Seringkali kita terjebak pada upaya-upaya untuk saling menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lain. Kegagalan pendidikan di satu jenjang itu yang dipersalahkan jenjang sebelumnya, dan terus seperti itu, yang itu saya kira tidak produktif. Tapi bagaimana kita harus mulai berpikir dengan kuantitas yang besar, tentunya di atas kertas mestinya harus menghasilkan output, bahkan outcome pendidikan yang juga besar gitu ya. Kalau semuanya menyadari itu akan hebat. Anggaran pendidikan di Indonesia kan sudah bagus ya, sudah 20% dari APBN. Itu saya kira sudah bagus. Hanya saja memang upaya-upaya untuk menjaga kualitas itu terhambat oleh banyak hal. Guru yang jumlahnya banyak, namun belum semuanya tersertifikasi. Wah, ya. Jadi PR juga ya, Prof. Terus juga banyaknya match-match. Guru yang dari mata pelajaran X, tapi mengajarnya tidak X. Tapi yang lain. Belum lagi ketersebaran guru-guru kita. Guru kita masih cenderung berada di daerah perkotaan, daerah-daerah pinggiran, daerah 3T itu jarang sekali guru-guru kita yang mau ditempatkan di sana. Itu menjadi problem tersendiri juga. Belum lagi akses teknologi digital yang sekarang ini kita berada di era teknologi. Ternyata masih ada 42%-an lebih daerah di Indonesia itu yang belum terjangkau internet. Nah, itu juga menjadi masalah tersendiri. Sementara daerah-daerah perkotaan itu semuanya sudah terjangkau. Ada ketimpangan kualitas sesungguhnya. Kalau daerah-daerah tertentu yang terfasilitasi itu relatif bagus kualitas pendidikannya, tapi daerah-daerah yang
belum merata fasilitas pendidikannya itu yang seringkali bermasalah, Mbak Ria. Wah, begitu banyak PR ya Prof ternyata dari sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri. Ya, terkait dengan banyaknya PR yang harus kita kerjakan itu Prof, kurikulum yang ada dalam sistem pendidikan ini dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja maupun industri Prof. Berarti hal ini benar ya Prof ya, antaranya PR yang banyak itu dengan belum selarasnya kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, bagaimana nih Prof pendapat Prof B? Ya, jadi satu hal yang pantas menjadi bahan refleksi kita bersama, begitu ya. Kita itu belum punya yang namanya peta jalan pendidikan yang baku ya. Coba pendidikan itu kan butuh proses panjang. Taruh kata lah, anak-anak sekolah dari PAUD sampai ke perguruan tinggi itu butuh waktu berapa tahun? Ya. Berapa tahunnya masa pendidikan yang harus diselesaikan oleh seseorang itu tidak sebanding dengan kondisi perpolitikan. Wow, menarik. Setiap ganti presiden, ganti menteri, ganti presiden, ganti menteri itu kan paling banyak hanya 10 tahun ya. Yang itu juga seringkali ada kecenderungan menteri-menteri baru itu biar punya legasi itu membuat kurikulum baru gitu ya. Program yang baru ya. Sehingga tidak ada proses keberlanjutan satu dengan yang lain. Hal-hal yang sudah bagus kalau ganti menteri ya sudah ganti, semuanya hilang. Itu bisa kita rasakan bersama lah. Paling tidak pergantian antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu saja. Kurikulum 2013 yang waktu itu dilulukan oleh semua pihak di dunia pendidikan, setelah ganti menterinya sudah dikatakan nggak ada baiknya lah istilahnya gitu. Pun juga kurikulum Merdeka yang baru saja kita selesaikan ini, hampir semua konsepnya juga ganti semuanya karena ganti menteri. Ya, saya tidak tahu alasannya apa, tapi yang jelas itu menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita belum punya peta jalan atau blueprint. Pendidikan kita mau dibawa kemana, gitu ya? Kalau anggarannya kan besar banget itu. Saat ini hampir 660-an triliun ya. Tahun depan itu bisa sampai 700-an triliun kalau tidak efisiensi. Tetapi dana yang begitu banyak itu ternyata tidak bisa mewujudkan apa yang mestinya dihasilkan dari proses pendidikan. Paling tidak gambaran SDM Indonesia di era Indonesia Emas tahun 2045 nanti akan seperti apa? Itu tidak bisa diterjemahkan dengan bagus ya oleh para pengambil kebijakan, sehingga pendidikan kita itu sepotong-sepotong, tidak meninggalkan bekas istilahnya. Setelah jalan ya sudah hilang, ganti yang lain. Keberlanjutan untuk mencapai satu titik tujuan utama manusia Indonesia di Indonesia Emas 2045 tidak akan berhasil ya. Meskipun kita sebentar lagi 2030 kita ada bonus demografi. Ini tantangan tersendiri juga, bonus demografi. Bangsa Indonesia ini sebagian besar penduduknya adalah usia produktif. Tapi kalau tidak ditopang dengan pendidikan yang bagus, apa artinya? Usia produktif itu juga tidak akan bisa menghasilkan hal produktif yang menunjang kemajuan bangsa. Itu Pak, yang menjadi keprihatinan kita bersama ya tentunya ini. Yeah, Prof. Dari sekian banyaknya permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, Prof, mungkin ada satu yang paling Prof dikhawatirkan terkait dalam pendidikan di Indonesia itu sendiri, dan juga mungkin nanti Prof bisa menambahkan saran terkait kekhawatiran yang Prof dirasakan tersebut. Ya, tentunya kalau kita berbicara masalah pendidikan itu kan berbicara masalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia ya, yang ditunjang oleh berbagai banyak faktor. Saat ini saya merasa upaya-upaya untuk mengembangkan dunia pendidikan kita itu masih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang justru akan merusak nilai-nilai pendidikan itu sendiri, gitu ya. Pendidikan itu mahal memang, ya. Tetapi saya merasakan peran serta masyarakat itu kurang banyak dilibatkan ya. Kalau tadi disebut ada keterlibatan dunia kerja, dunia industri dalam dunia pendidikan, konsepnya ada, tapi nyatanya belum bisa berjalan dengan baik. Wow. Ya. Anak-anak peserta didik dari SMK yang diterjunkan di
dunia kerja untuk berpraktek, bahwa dunia kerja itu sekaligus juga laboratorium tempat praktek mereka, itu sangat bagus dituliskan di kebijakan, tetapi pelaksanaannya waduh masih banyak pembenahan ya. Ternyata tidak semua industri juga mau ditempati anak-anak SMK, mahasiswa untuk berpraktek karena ada berbagai anggapan mengganggu produksi dan lain sebagainya. Tapi banyak juga industri-industri yang bagus sekali untuk tempat praktek, bahkan mereka yang praktek di industri dibayar juga, sehingga peserta didiknya itu betul-betul bersimulasi menjadi seorang karyawan dunia usaha, dunia industri dengan semaksimal mungkin ya. Tapi itu hitungannya juga tidak semuanya memiliki persepsi yang baik seperti itu menjadi masalah tersendiri. Belum lagi anak-anak SMK yang ketika praktek ke dunia kerja, dunia industri itu butuh tambahan biaya sendiri, ya kan, tidak mungkin kan mereka gratisan berkunjung ke industri kan nggak membayar juga. Pada satu sisi masih banyak anggota keluarga yang tidak mampu membiayai anak-anaknya untuk pergi ke industri. Sementara industri juga ada yang peduli, ada yang tidak. Ya itu yang menjadi permasalahan tersendiri ya, Mbak ya. Iya, baik Prof. Melompat ke kurikulum yang ada di Indonesia saat ini, Prof. Mungkin ada banyak anggapan bahwasannya setiap ganti Menteri Pendidikan yang baru, sistem pendidikan juga ikut berganti seperti itu, Prof. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan juga mencetak generasi unggul, kiranya bagaimana kurikulum itu harus diterapkan di segala pendidikan, mulai dari itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian atas hingga ke perguruan tinggi begitu, Prof. Ya, tentunya kembali lagi ke konsep pendidikan ya. Pendidikan itu mendewasakan orang yang belum dewasa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi mereka ya. Tentunya pendidikan yang bagus, pendidikan yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kematangan berpikir anak-anak dalam segala tingkat, dalam segala jenjangnya. Sebenarnya kurikulum Merdeka kemarin itu sudah cukup bagus ya, memperhatikan perkembangan kemampuan berpikir anak-anak juga gitu ya. Kemudian juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling saya suka itu ada istilah profil pelajar Pancasila ya. Hanya saja memang implementasinya di lapangan itu dimaknai berbeda-beda begitu ya. Pembentukan profil pelajar Pancasila menjadi semacam seremoni yang kesannya harus membutuhkan biaya banyak begitu ya, sementara tujuan utamanya membentuk karakter Indonesia pelajar Pancasila itu menjadi bahkan terlewati. Itu yang menjadi perhatian kita gitu. Iya, terkait dalam kurikulum yang saat ini diterapkan, Prof. Saya pernah mendengar adanya konsep deep learning. Nah, dari konsep deep learning ini, apakah ada suatu kebermanfaatan yang besar seperti itu, Prof, ketika konsep ini diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, Prof? Ya, kalau secara teoritis bagus itu, Mbak. Jadi deep learning itu kan bukan kurikulum ya. Deep learning itu pendekatan pembelajaran. Kalau kita berbicara masalah pendekatan itu berada pada tataran teori, pada tataran ideasi, seperti apa sesungguhnya memperlakukan peserta didik di dalam kelas gitu ya, sampai akhirnya mereka mencapai tujuan pendidikan, pembentukan manusia Indonesia seutuhnya ya. Deep learning itu bagus sekali kalau menurut saya, karena prinsip-prinsip dasar teori pendidikannya masuk semua, bahwa belajar itu mesti harus didasari pada kesadaran atau mindful learning ya. Itu memang nalurinya seperti itu. Yang belum sadar ketika belajar ya pasti belum mencapai hasil yang bagus ya. Jadi kesadaran menjadi pondasi kuat untuk terlaksananya proses pembelajaran. Itu ada. Tapi pada tataran teknisnya nanti seperti apa membuat anak-anak yang belajar di semua tingkatan itu sadar dia saat ini sedang belajar. Nah, itu butuh teknik tersendiri, butuh pelatihan para gurunya agar bisa membuat konteks pembelajaran itu menyadarkan mereka gitu ya. Kemudian ada juga konsep bahwa yang dipelajari di kelas-kelas kita itu harus sesuatu yang nantinya bisa diterapkan dan anak-anak tahu penerapannya, sehingga proses pembelajaran itu menjadi meaningful. Sehingga ada konsep di deep learning itu meaningful learning ya.
Apa artinya yang kita pelajari kalau anak-anak tidak tahu penerapannya di kehidupan sehari-hari? Maka pembelajaran itu akan menjadi semacam hafalan saja yang seperti ada selama ini. Kalau pembelajaran itu hanya cukup dihafal saja, hanya menjadi hafalan bagi anak-anak kita, itu berarti hanya ada melekat di ingatan jangka pendek. Itu nggak ada artinya. Satu semester mereka juga sudah hilang. Ya, biasanya kalau ditanya terkait pelajaran sebelumnya masih ingat, nah itu sudah nggak ingat anak-anak kita karena tidak bermakna bagi anak-anak. Kalau bermakna, sesuatu yang bermakna itu tersimpan di ingatan jangka panjang. Itu mesti akan selalu ingat anak-anak. Bermakna itu ya berkesan bagi anak-anak, gitu ya. Mereka harus tahu. Bahkan diajarkan misalnya aritmatika penjumlahan dan lain sebagainya, itu anak tahu manfaat pembelajaran penjumlahan itu untuk apa sih, gitu ya. Pun juga pelajaran yang lain, anak-anak harus berkesan, gitu ya. Dan satu lagi hal pokok di deep learning yang perlu kita perhatikan bahwa otak kita itu akan mudah menerima informasi kalau berada pada gelombang alfa. Otak manusia itu. Ya, bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang membuat konteksnya itu anak-anak menjadi nyaman belajar. Maka ada konsep yang namanya joyful learning. Ya, joyful learning itu tidak hanya tertawa-tawa saja, tapi betul-betul anak-anak itu merasa bahagia dengan belajarnya, gitu ya. Nah, kalau bisa mengikuti ketiga hal itu, deep learning akan bagus. Hanya saja ini yang saya sampaikan ke staf ahli pendidikan itu, kita harus siap-siap. Dengan pembelajaran deep learning akan bisa berjalan dengan bagus kalau kemampuan membaca anak-anak kita sampai pada tataran membaca kritis. Anak-anak kita kemampuan membacanya masih jauh. Ini terlihat dari hasil pengukuran PISA itu ya. Tahun 2022 kemarin itu turun dibandingkan tahun 2018 ya, pencapaian literasi itu. Saya katakan, saya berikan masukan ke kementerian bahwa kalau ingin deep learning berhasil, itu anak-anak harus disiapkan memiliki kemampuan membaca kritis. Membaca kritis itu membaca pada jajaran yang ketiga bagusnya ya. Mulai dari membaca literal, membaca pemahaman, baru membaca kritis. Lebih bagus lagi kalau anak-anak kita sampai pada titik anak-anak memiliki kemampuan membaca kreatif, itu yang hebat. Membaca kreatif itu anak-anak bisa membaca, kemudian bisa mengimplementasikan apa yang dia baca. Sekarang ini dengan kondisi pengukuran PISA kita itu kan anak-anak bisa membaca tapi tidak paham yang dibaca. Betul. Anak-anak sekolah itu mereka hadir di sekolah tapi tidak belajar. Membaca yang tidak membuat anak-anak belajar itu ya itu kondisi anak-anak kita. Bagaimana mungkin deep learning akan bisa tercapai, itu menjadi tantangan utama kalau deep learning nanti konon akan dilaksanakan di semester baru ini nanti ya, bulan Juli nanti. Bagaimana kesiapan gurunya, kesiapan sarana prasarananya, kesiapan bahan ajarnya. Ini PR panjang bagi kita semuanya itu. Kalau saya bertemu teman-teman guru di lapangan itu mereka masih banyak belum siap dengan deep learning ya. Saya nggak tahu nanti bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan hal itu. Iya. Okay. Wah, berarti begitu banyak permasalahan dan juga PR yang harus segera dituntaskan nih Prof untuk bisa mengimplementasikan deep learning itu sendiri. Ya, menjadi PR kita bersama itu Mbak ya. Iya, betul sekali Prof. Untuk pertanyaan terakhir Prof, terkait dengan adanya konsep deep learning itu sendiri, bagaimana Prof dari Universitas Ngudi Waluyo untuk mengimplementasikan pendekatan dari deep learning ini terutama di lingkungan kampus Prof? Ya, setidaknya begini, saya kira deep learning sebagai sebuah pendekatan itu bisa diterapkan di semua tingkat, termasuk di perguruan tinggi. Mestinya saya menghimbau pada seluruh dosen untuk segera mungkin bisa mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran dengan deep learning itu ya. Bagaimana bisa membangun kesadaran bagi mahasiswa ketika mereka kuliah, bagaimana materi-materi kuliahnya bisa bermakna, meaningful, dan tentunya pembelajaran yang ada di kampus itu mesti harus diupayakan pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya. Ini menjadi tantangan kita bersama di UNB. Saya kira perbincangan seperti itu sudah mulai dilaksanakan di prodi-prodi untuk bisa mewujudkan perkuliahan yang didasari pada kesadaran, perkuliahan yang bermakna, dan perkuliahan yang menyenangkan. Tentunya itu menjadi hal yang penting.
Kemudian terkait dengan upaya-upaya untuk menanamkan atau mensosialisasikan pendekatan deep learning ini, Universitas Ngudi Waluyo juga melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan ke guru-guru, ada baik melalui daring atau luring. Jadi hampir setiap minggu saya ketemu Bapak Ibu guru dari berbagai kalangan ya, berbagai tingkat, tidak hanya di Jawa Tengah saja, tapi pengikutnya ada yang dari Papua, dari Batam, dari banyak tempat itu. Saya merasa punya kewajiban untuk mensosialisasikan itu ya. Namun demikian tidak mungkin UNW akan bergerak sendiri untuk memajukan pendidikan. Karena di UNW ada 3 prodi bidang pendidikan ya. Setidaknya 3 prodi itu harus menjadi pelopor utama mensosialisasikan deep learning. Mengajak bisa semacam itu, termasuk podcast kita hari ini kan setidaknya meski hanya 0,00% juga mencerahkan para pemerhati pendidikan ya, untuk memiliki tanggung jawab. Bukan hanya pemerintah, kalau semuanya diserahkan pemerintah nggak selesai memang. Betul, ya dari kita yang memahami perihal itu, saya kira punya kewajiban untuk mensosialisasikan kebaikan-kebaikan apa yang harus bisa kita lakukan untuk dunia pendidikan kita. Begitu Mbak Dia. Berarti pada intinya konsep deep learning ini tidak hanya diimplementasikan pada pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan atas gitu Prof. Bisa juga diimplementasikan ke dalam sistem perguruan tinggi seperti itu. Iya, mestinya gitu, karena pendidikan tinggi itu juga proses, salah satu jenjang proses pendidikan ya. Ya, kalau pendidikan tinggi bisa seperti itu, melaksanakan deep learning, ya insya Allah nanti keterserapan di dunia usaha, dunia kerja itu akan makin bagus ya, makin bermakna. Ada link and match antara proses pendidikan di dunia persekolahan kita dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Prof telah mencerahkan kita semua terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia yang tentunya ternyata masih banyak sekali permasalahan ataupun PR yang harus dituntaskan, baik itu dari pemerintah pusat maupun masyarakat pada umumnya. Iya, jadi mungkin saya mencoba untuk menyimpulkan bahwasannya metode pendidikan ini harus disesuaikan dengan kondisi dari masyarakat yang akan dididik seperti itu. Kemudian juga deep learning ini bukan merupakan kurikulum ya Prof ya. Deep learning ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran di mana menekankan pada pendalaman materi seperti itu. Adapun 3 pilar daripada deep learning itu sendiri yaitu meaningful. 3 pilar dari deep learning adalah mindful, meaningful, dan juga joyful seperti itu ya Prof. Ya, betul. Sehingga diharapkan nanti para pelajar dapat mengetahui alasan mengapa ia mempelajari ilmu tersebut, kemudian apa hubungannya dengan mungkin karir yang akan mereka lakukan di masa depan, dan juga apa yang bisa mereka lakukan dengan ilmu yang mereka pelajari. Seperti itu ya Prof ya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.